Alasan kami membuat video mengenai sampah karena untuk mengetahui data sampah di Karawang tiap tahunnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan cara mengelolanya secara berkelanjutan, dan memberikan solusi pengelolaan sampah yang dapat menginspirasi tindakan positif. Pada tahun 2018, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, jumlah timbulan sampah Kabupaten Karawang periode 2017 sampai 2018 mencapai 904,93 ton per hari atau 59,26 ton per hari sampah ibu kota dan 845,67 ton per hari non ibu kota. Pada tahun 2020, berdasarkan informasi dari kompas.com, setiap hari ada 500 ton sampah di Karawang yang terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA Jalupang. Hitungan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa setiap orang diperkirakan menyisakan 0,4 hingga 0,7 kg sampah per hari. Pada tahun 2022, berdasarkan data dari databox.com, jumlah sampah yang ada di Karawang sebesar 1.003.094 ton per hari. Pada tahun 2023, berdasarkan informasi dari tribunbekasi.com, sampah di Karawang meningkat 20% usai libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023. Kepala UPTD Wilayah 1 Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Karawang, Laki Mandra Dwi Putra mengatakan, peningkatan volume sampah ini selalu terjadi dari tahun ke tahun di bulan Ramadan maupun Hari Raya. Hal tersebut disebabkan karena tingkat konsumtif warga yang meningkat. Sampah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada bahan-bahan yang tidak diinginkan atau tidak terpakai yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak memiliki nilai atau tidak lagi digunakan. Sampah dapat berupa bahan padat, cair, atau gas yang berasal dan berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, komersial, pertanian, dan lainnya. Sampah bisa berupa limbah organik atau seperti sisa makanan, limbah anorganik atau seperti plastik dan kertas, dan limbah berbahaya atau seperti baterai, limbah medis, dan bahan kimia beracun. Sampah dapat memiliki berbagai dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa dampak kesehatan sampah yang paling umum meliputi: pertama, pencemaran udara, yaitu pembakaran sampah yang tidak tepat dapat menghasilkan polutan udara berbahaya seperti asap, partikulat, dan senyawa organik volatil. Paparan terhadap polutan ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan bahkan penyakit serius seperti kanker. Yang kedua, pencemaran air, yaitu limbah cair dari tempat pembuangan sampah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari sumber air, termasuk sungai dan danau. Pencemaran air dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat meracuni makhluk hidup di air dan juga dapat mencemarkan sumber air minum manusia. Ketiga, penyakit menular, yaitu sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan leptospirosis. Dan yang keempat, ada kontaminasi tanah, yaitu timbunan sampah yang tidak sesuai dapat mencemari tanah dengan bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia beracun. Hal ini dapat mengganggu pertanian dan menghasilkan makanan yang terkontaminasi. Solusi untuk mengelola sampah ada 3 cara. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi sampah atau menghemat barang. Contohnya, saat kita berbelanja, hendaknya kita membawa kantong belanja dan menghindari kantong plastik. Yang kedua ada reuse, yaitu pemanfaatan kembali bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Contohnya, mendonasikan barang yang sudah tidak terpakai kepada yang lebih membutuhkan. Ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah organik yang dihasilkan dari dapur rumah tangga dan lingkungan menjadi pupuk organik padat atau POP dan pupuk organik cair atau POC.